Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi merupakan kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Komunikasi bisa dilakukan di mana saja, termasuk lingkungan pekerjaan. Salah satunya adalah rumah sakit. Komunikasi yang efektif di rumah sakit tentu akan menyelamatkan pasien dan menghindarkan pasien dari segala macam insiden yang dapat membahayakan nyawa pasien. Saya, Dr. Atika Karisma. Mari sama-sama kita pelajari tentang topik komunikasi efektif di rumah sakit dalam video kali ini. Jika Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang dia mengerti, itu akan masuk ke dalam kepalanya. Dan jika Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasanya, maka itu akan masuk ke dalam hatinya. Nelson Mandela. Berdasarkan data dari Joint Commission International atau JCI tahun 2004 sampai dengan 2013 merilis bahwa kasus sentinel banyak terjadi di rumah sakit yang mengakibatkan 59,1% meninggal, 9,1% kehilangan fungsi, dan 31,4% kecacatan lainnya. Oleh karena itu, komunikasi efektif di rumah sakit sangat penting untuk kita pelajari sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan pasien sehingga terhindar dari kasus sentinel. Komunikasi yang efektif di rumah sakit harus memenuhi hukum komunikasi. Hukum komunikasi ini disingkat dengan REACH. R adalah respect, sikap menghargai. Jika kita bisa menghormati dan menghargai keputusan pasien dan rekan kerja di rumah sakit, tentu akan bisa membangun komunikasi yang efektif. Dan jika kita membangun komunikasi dengan rasa sikap dan saling menghargai serta saling menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi. Selanjutnya adalah poin E dalam poin REACH adalah empati. Empati, sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit, kita harus bisa berempati, yaitu menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pasien maupun rekan kerja kita di rumah sakit. Selanjutnya adalah poin A, adalah audible. Kita juga harus dapat didengarkan dan dimengerti dengan baik, tentunya dengan penggunaan bahasa yang mudah dipahami, cara dan sikap yang dapat diterima oleh pasien dan rekan kerja kita. Selanjutnya adalah C, yaitu care. Kita harus memberi perhatian dan menyimak secara seksama isi pembicaraan pasien dan rekan kerja kita di rumah sakit. Hal ini akan membuat lawan bicara kita merasa diperhatikan, dan jika diperlukan, kita perlu untuk memberikan umpan balik. Selanjutnya adalah poin H, yaitu humble. Jadilah pribadi yang rendah hati untuk membangun komunikasi yang efektif. Selanjutnya, mari kita pelajari sama-sama tentang jenis komunikasi yang ada di rumah sakit. Komunikasi yang pertama adalah komunikasi antara petugas kesehatan, dan yang kedua adalah komunikasi petugas kesehatan dengan pasien. Teknik yang kita gunakan dalam komunikasi antar petugas kesehatan yaitu dengan teknik TBAK dan SBAT. Saya akan membahas lebih dahulu tentang teknik TBAK. Apa itu teknik TBAK? TBAK adalah singkatan dari tulis, baca, konfirmasi. Pada saat kita menerima instruksi dari dokter, maka kita harus menuliskannya di catatan terintegrasi. Kemudian kita bacakan kembali dan kita konfirmasi. Hal tersebut penting untuk memastikan instruksi yang kita terima adalah benar, sehingga terhindar dari insiden yang membahayakan pasien. Misalnya saja, pada saat dokter memberikan instruksi kepada kita melalui verbal, berikan obat fentanyl sebanyak 2 mg. Lalu kita tidak menulisnya, dan ternyata informasi yang kita dengar adalah 2 ampul, bukan 2 mg. Sementara 2 ampul tersebut sama dengan 10 mg fentanyl.
artinya 5 kali dosis yang seharusnya diberikan. Lantas kita tidak mengkonfirmasi kembali kebenarannya, maka tentu hal ini akan menyebabkan insiden yang sangat fatal untuk pasien, karena bisa menyebabkan pasien depresi napas dan menyebabkan kematian. Untuk itulah kita perlu melakukan teknik tulis, baca, dan konfirmasi dalam berkomunikasi antar petugas di rumah sakit. Selanjutnya, teknik komunikasi antar petugas kesehatan yaitu adalah teknik SBAR. Apa itu SBAR? SBAR adalah singkatan dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Setiap kita mendapatkan instruksi dari dokter, pada saat serah terima pasien antar shift, maka kita harus terapkan teknik SBAR ini. Poin dari S yaitu situation. Situation yang dimaksud adalah kita menuliskan kondisi terkini yang terjadi pada pasien, yang meliputi diagnosis medis dan masalah perawatan pasien. Poin B dari SBAR yaitu background. Background yang dimaksud adalah kita menuliskan informasi penting apa yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini, yang meliputi data subjektif yang diperoleh dari anamnesis dan data objektif yang diperoleh dari pengukuran langsung, baik pemeriksaan fisik, tanda vital, dan pemeriksaan penunjang. Poin A dari SBAR yaitu adalah assessment. Assessment yang dimaksud adalah kita menuliskan hasil pengkajian dari kondisi pasien yang terkini, meliputi analisa dari data-data yang ada di background sesuai dengan masalah perawatan pasien. Yang terakhir adalah poin R, yaitu recommendation. Recommendation yang dimaksud adalah kita menuliskan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien tersebut, yaitu berupa intervensi mandiri maupun kolaborasi. Setelah kita membahas teknik komunikasi antar petugas kesehatan, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik kedua, yaitu teknik komunikasi petugas dengan pasien. Teknik komunikasi petugas dengan pasien dibagi menjadi 3, yaitu teknik dengan aksimetri, yang kedua dengan teach back, dan yang ketiga dengan speak up. Aksimetri meliputi 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pasien kepada petugas kesehatan. Pertanyaan pertama adalah, apa masalah utama saya? Yang kedua adalah, apa yang harus saya lakukan? Dan yang ketiga adalah, mengapa hal ini penting untuk saya lakukan? Maka sebagai petugas kesehatan, kita harus bisa menjelaskan penyakit pasien dan diagnosis yang diderita pasien. Dan kita juga harus menjelaskan terapi yang akan diberikan dan mengapa terapi tersebut penting untuk diberikan. Jelaskan pula manfaat dan resiko yang terjadi jika pasien tidak diberikan terapi tersebut. Selanjutnya, teknik dengan teach back. Kita meminta pasien untuk mengulangi lagi pemahamannya dengan bahasa sendiri. Misalnya, tadi saya sudah menjelaskan tentang perawatan luka Bapak saat di rumah. Saya ingin memastikan bahwa penjelasan saya sudah jelas, Pak. Bisakah Bapak menjelaskan kembali bagaimana perawatan luka saat di rumah nanti? Di sini, kita akan bisa menilai seberapa banyak pasien memahami informasi yang telah kita sampaikan. Dan apakah informasi yang diterima tersebut benar? Hal ini untuk menghindari kesalahan informasi yang dipahami oleh pasien, sehingga mengakibatkan terjadinya insiden keselamatan pasien nantinya. Teknik yang terakhir adalah dengan speak up. Pasien harus diperkenankan untuk mengutarakan pendapatnya. Hal ini penting agar pasien mendapatkan perawatan yang optimal serta mencegah terjadinya kekeliruan dalam penanganan pasien. Saya jadi ingat kisah di mana teman sejawat saya yang berprofesi sebagai dokter umum juga bercerita kepada saya bahwa pekan lalu teman saya tersebut sedang melakukan anamnesis orang tua pasien di bangsal rawat inap. Pasien, anak usia 1 tahun, dibawa oleh ibu pasien dengan keluhan batuk, pilek, demam, dan sesak nafas.
Pada saat itu teman saya visit dan memeriksa pasien, tapi tanpa mendengarkan lebih banyak penjelasan dari orang tua pasien. Lantas teman saya tersebut langsung menyimpulkan bahwa pasien sesak karena posisi minum susu tidak tepat. Dan teman saya juga langsung menyimpulkan bahwa orang tua pasien seharusnya melakukan teknik tepuk punggung pada saat anaknya kondisinya seperti itu. Hal tersebut sontak membuat ibu pasien marah besar kepada teman saya dan mengatakan, dokter datang dan periksa tanpa menanyakan penjelasan dari saya secara lengkap dan malah langsung saja menyuruh untuk melakukan ini dan itu. Dokter seharusnya mendengarkan dahulu penjelasan saya terkait keluhan anak saya dari awal hingga kondisinya seperti sekarang. Hal itu membuat teman saya langsung sadar bahwa terkadang yang dibutuhkan pasien bukan hanya diperiksa lantas diberikan terapi, tapi pasien dan keluarga butuh untuk didengarkan secara menyeluruh. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus mendengar lebih banyak dibandingkan dengan berbicara lebih banyak. Dan tidak boleh terlalu banyak menyimpulkan. Ini penting untuk membangun komunikasi yang efektif di rumah sakit. Poin penting yang juga kita perlu ketahui untuk membangun komunikasi yang efektif di rumah sakit adalah dengan menerapkan komunikasi terapeutik. Apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik tentu berbeda dengan komunikasi sosial. Kalau mungkin pada komunikasi sosial kita bisa berbagi perasaan yang tidak enak, saling berbagi perasaan, tapi pada komunikasi terapeutik fokusnya adalah pasien. Pasienlah yang membagi perasaan dan diberi semangat oleh petugas kesehatan. Pada komunikasi terapeutik, sebagai petugas kesehatan kita harus sadar pentingnya kebutuhan pasien. Harus menciptakan suasana agar pasien berkembang tanpa rasa takut, bisa mengontrol perasaan kita sendiri, berperan sebagai role model, dan mendapatkan kepuasan dengan menolong pasien. Hal ini tentunya akan membangun komunikasi yang efektif di rumah sakit. Untuk itu, saya mengajak seluruh petugas kesehatan yang ada di rumah sakit untuk dapat menerapkan poin-poin seperti yang disebutkan sebelumnya untuk membangun komunikasi yang efektif di rumah sakit demi keselamatan pasien. Saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Jogja membeli batik, singgah sebentar ke Semarang melihat bukit. Jadilah petugas kesehatan yang baik dengan membangun komunikasi efektif di rumah sakit. Demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.